innahu may yusyrik billah, ya. Orang yang syirik kepada Allah itu tidak diampuni kalau meninggal dalam kondisi belum bertobat. Tapi ketika Allah beri dia kesempatan, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah mengampuni semua dosa. Maka dalam surah Al-Zumar Allah berfirman, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para dai hendaknya ketika mengisi kajian, mengisi majelis ilmu, hendaknya jangan membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kemurkaannya. Jangan kita membuat manusia lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah ini sangat luas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa anna nabiyul mukhtar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling mulia di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama-sama bertolakul ilmi, mencari sesuatu yang menjadi apa yang dicari oleh para nabi. Nabi selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian kita di bab taubati, bab tentang taubat. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abi Hamzah. Siapa Abi Hamzah? Abi Hamzah adalah Anas bin Malik, khadimir Rasul, orang yang telah mengabdi menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Dan ternyata Nabi juga mendoakan, apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma aksir malihi wa waladihi wa barik ma'ataituhu. Di dalam ayat lain Nabi mengatakan, Allahumma tawwil umrihi, ya Allah perbanyak hartanya. Ternyata Anas bin Malik ini seorang sahabat. Ketika Nabi wafat, beliau memiliki harta yang sangat melimpah, memiliki istana yang ada di Basrah. Allahumma aksir malihi, Allah perbanyak hartanya, wa waladihi, perbanyak anaknya. Anas bin Malik memiliki 120 anak.
Wa barik ma ataituhu, ya Allah berkailah apa yang dia miliki. Dalam yang lain Nabi mengatakan Allahumma tawwil umrihi, ya Allah panjangkan umurnya. Ternyata Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir kali meninggal di kota Basrah, usianya 125 tahun. Hadisnya berbunyi Allahu asyaddu farhan bitobati abdi inna yatubu ilaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfallat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Melebihi gembiranya seorang musafir yang kehilangan ontanya, padahal ontanya itu membawa perbekalan, ada makanan, ada minuman. Cobi dengan penggalih di padang pasir yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan. Safar yang sangat mematikan adalah safar di padang pasir di zaman dahulu. Ketika ontanya itu membawa bekal makan dan minum, tiba-tiba onta itu hilang. Tiba-tiba onta itu pergi. Fa'ayyasa minha, kemudian dia berputus asa. Fa'ata sajaratan fatqaja'a fi dilli, kemudian seorang yang kehilangan bekalnya itu, kehilangan ontanya ini, orang itu akhirnya berputus asa dan mendatangi sebuah pohon. Sebagaimana peristiwa berapa hari yang lalu, ketika saya berada di Mekah bersama teman, ketika tawaf, tiba-tiba tasnya hilang, mungkin jatuh atau di mana ya. Padahal ada HP, ada surat menyurat, ada uang, ada ATM. ATM-nya itu isinya banyak, Pak, karena dia memang supplier ya, kebutuhan pokok di supermarket, ya, di minimarket ya. Dan ATM-nya memang ada PIN-nya, tapi kalau ATM-nya itu dipakai untuk belanja tanpa perlu PIN, bingung dia, hilang. Sudah berputus asa, telepon ke Indonesia minta diblokir ini itu ya. Tapi qadarullah ternyata tasnya disimpankan askar ya, disimpankan ya, tentara yang jaga ya. Ketika diberi imbalan nggak mau, Masya Allah ya. Bagaimana kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga ya, maka kita akan berputus asa mencari kemana-mana sebagaimana seorang musafir ini. Fattaja'a fi diliha, kemudian dia tidur ya di bawah naungan pohon. Tidurnya ini adalah tidur orang yang berputus asa. Dia menunggu kematian yang perlahan-lahan menghampirinya. Wa qad aisa min rahilatihi, dia telah berputus asa dari ya onta, binatang yang di dalamnya ada bekalnya. Fa bainama huwa kadzalik idhuwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khatamiha. Tapi tiba-tiba ketika dia tidur untuk menyiapkan untuk menuju kematian, bangun dari tidurnya, tiba-tiba onta yang di atasnya ada bekal yang dia miliki tiba-tiba ada di hadapannya.
Maka orang itu sangat gembira. Sumaqala min syiddatil farahi, maka dia berkata di dalam puncak kegembiraannya, Allahumma anta abdi wa anna rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Lesannya itu kepleset. Seharusnya dia mengucapkan Allahumma anta rabbuka wa anna abduka. Ya Allah, engkau Tuhanku, aku adalah hambaku. Tapi karena saking gembiranya, dia salah mengucap Allahumma anta abdi wa anna rabbuka. Akhta'a min siddatil farhi. Dia salah mengucap karena saking gembiranya. Dan Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba melebihi gembiranya seorang musafir yang kehilangan bekal, kemudian bekalnya kembali. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah engkau kepada Allah, bertobatlah kepada Allah semuanya. Karena Allah itu menerima semua tobat. Ya, semua tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ampunan. Termasuk syirik. Orang berbuat syirik, kalau dia bertobat pada Allah, Allah ampuni. Para sahabat itu dulunya kebanyakan orang musyrik menyembah berhala. Doa syirik itu doa yang tidak diampuni ketika pelakunya meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah. Innahu may yusyrik billah. Orang yang syirik kepada Allah itu tidak diampuni kalau meninggal dalam kondisi belum bertobat. Tapi ketika Allah beri dia kesempatan, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah mengampuni semua dosa. Maka dalam surah Al-Zumar Allah berfirman, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para dai hendaknya ketika mengisi kajian, mengisi majelis ilmu, hendaknya jangan membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kemurkaannya. Jangan kita membuat manusia lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah ini sangat luas. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ansari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala, Allah berfirman, Yabsutu yadahu bilail yituba musi'an nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'ul lail, untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu as-samsa min maghribiha, sampai matahari sampai matahari terbit
min maghriya. Di mana Pak? Tobat itu tidak akan diterima ketika matahari terbit di barat, ya, di barat. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain Nabi bersabda, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dari Abdullah ibn Umar, seorang sahabat yang perilakunya mirip dengan Nabi. Qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima tobat seorang hamba malam yughargir, ketika nyawa berada di tenggorokan. Saya bertanya sekarang Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ketika nyawa menerima tobat seorang hamba ketika nyawa sudah berada di tenggorokan? Berpun jawabanipun sebagaimana Fir'aun itu bertobat pada Allah ketika nyawanya sudah berada di tenggorokan, dan dia mengatakan aku beriman kepada Musa dan Harun, dan Allah tidak terima tobatnya. Ada yang tahu Pak, kenapa ketika nyawa sudah ada di tenggorokan Allah tidak menerima tobatnya? Bapak? Ya, karena nyawa itu dicabut dari bawah Pak, ya, dari ujung kaki dan sampai naik. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, dia sudah melihat malakul maut, sudah Pak, melihat malaikat mencabut nyawa. Maka percuma dia bertobat. Dia baru yakin kepada Allah ketika dia sudah melihat malakul maut, nyawa sudah dari tenggorokan, ya. Sudah dingin naik sampai tenggorokan, malaikat itu sudah berada di hadapannya. Maka ya ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan inna Allah azza wa jalla ya yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba malam yughadir, selagi nyawa itu belum sampai tenggorokan. Karena nyawa ketika sudah ada di tenggorokan, dia sudah melihat malakul maut, sudah melihat malaikat pencabut nyawa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang terakhir ini hadis panjang, semoga selesai di malam hari ini. Saya bacakan hadisnya. Wa an Zirri ibn Hubais, dari Zir ibn Hubais, qala ataitu Sufwan ibn Asal. Zir ini tabi'in, Sufwan ini sahabat. As'aluhu anil mas'i ala Khufaini. Aku bertanya kepada Sufwan tentang hukum mengusap khauf. Di dalam fikih itu ada istilah mengusap khauf. Khauf itu sejenis sepatu yang menutupi mata kaki. Para ulama mengatakan juga boleh kaos kaki yang menutupi mata kaki. Di dalam Islam, mungkin di negara-negara Islam yang hawanya dingin, kebanyakan sholat pakai kaos kaki atau pakai sepatu, atau mungkin dengan kemah. Itu dalam Islam, kalau sudah berwudu kemudian memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau kaos kaki yang menutupi mata kaki, ketika nanti dia batal wudunya tidak harus menyopot sepatu atau kaos kaki, cukup diusap atasnya, ya, mengusap atasnya, ya, mengusap atasnya. Kalau mungkin, kalau bukan musafir,
itu 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Contoh itu sholat subuh, dia berwudu sempurna, kemudian dia pakai sepatu, sholat zuhur, dia mau sholat, nah ya dingin mungkin kemah, itu tidak perlu mencopot sepatu karena dingin. Kalau dia ingin mengusap ya, berwudu untuk kakinya ya cukup mengusap tetap atasnya aja. Itu namanya, istilahnya adalah al-mashi ala khufaini. Tapi kalau musafir itu adalah 3 kali 24 jam, 3 hari. 3 hari tidak usah mencopot sepatu ketika batal ya. Kalau dicopot harus diulang lagi ya. Wudunya sempurna. Cukup ketika dia berwudu, ketika mau mengusap kakinya tidak usah dicopot. Cukup apa? Usap. Ya itu ya, diusap. Mungkin daerah dingin-dingin ya. Kayak kaos kaki mungkin sholatnya karena dingin ya. Karena dingin. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Wahai Zir, kenapa engkau datang ke sini wahai Zir? Faqultu ibtigha'a ilmu. Saya ke sini itu ingin mencari ilmu. Nah, Zir mengatakan saya ingin mencari ilmu. Faqala, berkata Sofwan, seorang sahabat, innal malaikata tadau ajnahataha liqalabil ilmi ridhan bima yatlub. Maka seorang sahabat yang bernama Sofwan mengatakan, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tadau ajnahatiha, meletakkan sayapnya liqalabil ilmi, bagi para pencari ilmu, ridon bima yatlub, karena dia ridho terhadap apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Saya jenengan yang hari ini hadir di majelis ilmu, sayap-sayap malaikat itu menaungi jenengan. Para malaikat ini menunjukkan dia ridho kepada kita, kepada apa yang hari ini kita cari, yaitu ilmu. Faqulu innahu qad haqa fi sadrihi al-mashu ala khafaini ba'dal ghaib wal baul wa qumta imran min ashabil sallam. Wahai Sofwan, saya datang kepadamu ini karena saya ragu di dalam hatiku tentang permasalahan mengusap sepatu. Ketika saya mungkin selesai buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, padahal engkau adalah sahabat Nabi, apakah engkau pernah mendengar hadis tentang mengusap khauf? Fajita as'aluka, saya datang kepadamu dan bertanya kepadamu, hal sami tuhu yadkuru fi dzalika syai'an, apakah kau pernah mendengar hadis tentang mengusap khauf itu? Qala na'am ya, kana ya'muruna idza kunna safaran amusafirina an la tanzi'a kifafatana salasata ayamin walayaliyat huna illa min janabah lakin min ghaib wa baulin wa naumin. Nah, ini diterangkan karena saya juga telah mendengar Nabi bersabda, ketika musafir itu diberi rukhsah keringanan selama 3 malam, itu 1 kali 24 jam 3 ya. 1 kali berapa? 3 hari ya. Ya, kalau mungkin 1 kali 24 jam, kalau tidak mungkin 3 kali 24 jam.
kecuali junub. Ketika junub kan otomatis dilepas karena dia mandi. Kalau tidak junub, hanya buang air kecil, buang air besar, bisa dipakai sepatu itu dan tidak perlu dilepas. Ketika berwudu tidak perlu dilepas. Tetapi kalau dilepas harus dia berwudu dengan sempurna. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada pertanyaan tidak, Pak? Sebelum saya lanjutkan tentang hukum mengusap khauf. Enten boten Bapak pertanyaan ini, seperti ini sepatu ya, khauf. Cara mengusapnya setelah kita berwudu, tinggal kaki kita pakai sepatu. Cara mengusapnya nggih, kata niki diusap apa? Atasnya, nggih. Mengusap apa? Khauf, nggih. Diusap atasnya. Tidak perlu dilepas, nggih. Kalau mungkin jenengan kemah dan yang lainnya. Kalau mungkin batasnya 1 kali 24 jam. Tapi kalau musafir 3 kali 24 jam. Walaupun jenengan buang air besar, buang air kecil, selama sepatu itu nggak dilepas, tentara biasa ya. Tapi kalau dilepas, maka wudunya harus sempurna, harus kakinya dibasuh. Kemudian dia pakai sepatu lagi. Mungkin dia lepas ya duhur, maka wudu duhurnya sempurna. Tapi kalau isya tidak dilepas, cukup diusap. Nah, setelah wudu tinggal kakinya tinggal diusap. Monggo, Pak. Apa? Apa ya? Ya, bahasa pakai air, Pak. Bahasa pakai air, Pak. Bahasa pakai air. Mengusap khauf. Ini menunjukkan bahwa agama itu bukan akal-akalan. Kalau agama pakai akal, yang diusap bukan atas sepatu tapi bawahnya, yang di bawahnya. Kita lanjutkan, kita lanjutkan. Fakultu hal sami'tuhu yadkuru fi hal hawa syai'an. Maka Zir bertanya, apakah kau mendengar wahai sahabat Sofwan tentang hawa syai'an? Hawa itu adalah cinta, ya, tentang kecondongan. Qala na'am, iya, hadis tentang cinta atau kecondongan. Qulna ma'asalam fi safari fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jahawiyah. Pernah suatu ketika aku bersafar bersama Nabi, tiba-tiba Arab Badui itu bersuara lantang, ya Muhammad. Arab Badui itu langsung menyebut nama Nabi dengan sebutan Muhammad, ya Muhammad. Fa'ajab sallam nahwan min sauti, dan Nabi menjawab dengan suara yang keras. Ha'um faqullahu wayhaka ighdud min sautik fa'innaka ilmi sallam. Maka Sofwan mengatakan kepada Arab Badui, wahai Arab Badui, rendahkanlah suaramu di hadapan Nabi. Waqad nuhaita an hada faqala wallahi la a'bud. Maka Arab Badui itu malah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Di Arab Badui. Walaupun Arab Badui itu orang yang ngeyel, kalau diberi ilmu dengan Nabi, dia akan mengamalkan. Al-Arabi, berkata Arab Badui itu kepada Nabi,
Almar'u yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim. Ya Rasulullah, ketika aku mencintai suatu kaum, padahal kaum itu telah mendahuluiku, apakah aku bisa bertemu dengan mereka? Contohnya, saya mencintai jenengan, ternyata jenengan sudah meninggal lebih dulu. Apakah nanti saya akan bertemu dengannya? Qala Rasulullah, berkata Nabi, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang yang akan dicintainya di hari kiamat. Masya Allah. Maka Anas bin Malik pernah mengatakan, tidak ada yang aku harapkan pahala yang besar di sisi Allah, satu kecuali keislaman, yang kedua kecuali kecintaanku kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, walaupun amalku tidak seperti mereka. Semoga cintaku kepada mereka itu membawaku nanti bertemu dengan mereka. Masya Allah. Maka mari tidak ada kita harapkan kecintaan saya dengan para bapak ibu-ibu ini akan menyebabkan nanti kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan almarhu ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang akan dia cintai di harinya. Jangan sampai kita salah menaruh kecintaan. Jangan sampai kita salah menaruh loyalitas. Hari ini kita dapati banyak sebagian saudara kita kaum muslimin lebih mencintai Israel daripada Palestina. Ketika saudara kita di Palestina tertimpa musibah, dia gembira, dia senang, dia Allah-Allah, dianggap Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan itu dianggap teroris. Ketika pimpinannya Yahya Sinwar syahid dan Allah, mereka gembira, mereka mengatakan penjahatnya sudah meninggal. Wa iyadu billah. Jangan sampai ucapan itu nanti membuat kita berat hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ini mencintai orang beriman, mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang dijamin oleh surga, semoga walaupun amal kita tidak seperti mereka, amal kita mungkin rendah, tapi semoga dengan rasa cinta kita kepada mereka membawa kita bertemu dengan mereka. Sebagaimana Arab Badui mengatakan dengan ucapan yang luar biasa, dan Nabi menjawab dengan luar biasa, almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim. Wahai Muhammad, apakah aku mencintai suatu kaum, apakah aku nanti bertemu dengan mereka padahal mereka lebih dulu daripada kamu? Maka Nabi dengan tegas mengatakan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama yang dia cintai di hari kiamat. Maka mari bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang taat. Semoga rasa cinta kita kepada mereka menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Famma jala yuhaddisuna hatta dakarna baban al-maghrib masiratun ardihi ayasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Kemudian Sofwan bin Ghasal, seorang sahabat Nabi ini, menerangkan suatu pintu yang ada di barat. Pintu itu panjangnya perjalanan 40 atau 70 tahun. Dan pintu itu disebut dengan pintu taubat.
Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya pintu itu. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi maftuhan litobati, dan pintu itu selalu terbuka untuk orang-orang yang tobat, la yahluku, dan tidak pernah tertutup, hatta tatu asam saminhu, sampai nanti matahari terbenam di tempat terbenamnya. Jadi tobatnya kita ini tidak diterima oleh Allah ketika terjadi hari kiamat. Monggo Bapak Ibu ada yang tanyakan di bab ini? Monggo. Insya Allah besok hadisnya lebih panjang, tapi insya Allah hadisnya ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang bab taubat. Monggo, menanyakan di luar materi ya angsal. Kalau ada satu pertanyaan, Isa jawab dulu. 2 menit lagi, monggo kalau ada. Isa kurang 2 menit, monggo ada. Alhamdulillah. Tanda diterimanya tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanda diterimanya adalah istimrar. Apa itu istimrar? Istimrar itu adalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ad-dawam lil amal, terus menerus beramal. Sebagaimana tanda orang yang mendapatkan kemakmuran akan bertambah kebaikannya. Yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi tanda diterima tobat kita, karena Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia bertobat kepada Allah, indikator diterima tobatnya, Allah beri hidayah dia untuk senang beribadah kepada Allah, menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya mudah untuk diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia lupa, ada yang mengingatkan, dia langsung ingat pada Allah. Fafirru ilallah, dia selalu berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kenapa Nabi lebih utama daripada malaikat. Nabi dan Rasul punya yang namanya sifat maksum. Maksum itu artinya terbebas dari dosa besar. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Nabi juga pernah mengerjakan dosa kecil. Beda dengan malaikat, malaikat tidak pernah berbuat dosa, sehingga imannya stabil. Sedangkan Nabi ketika dia berbuat dosa, sebagaimana Nabi Muhammad ditegur oleh Allah di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahumul a'ma. Wahai orang yang bermuka masam, datang kepadamu orang yang buta untuk mencari ilmu, mencari hidayah, tapi engkau bermuka masam dan berpaling. Siapa orang buta itu? Abdullah ibnu Ummi Maktum.
muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi malah lebih condong kepada orang-orang kafir Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy ketika menyampaikan dakwahnya. Allah tegur, oleh Allah tegur. Ketika ditegur oleh Allah, Nabi kembali kepada Allah, tobatnya diterima, amalnya lebih baik. Maka biasanya orang yang bertobat itu lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga imannya Nabi dan Rasul lebih tinggi daripada para malaikat. Karena Nabi pernah berbuat dosa. Walaupun dosanya bukan dosa besar. Karena Nabi itu maksum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan seruan iman. Seruan iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa saya dan jenengan semua selalu minta kepada Allah, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Mungkin ini yang kita selalu minta kepada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.